Terus cangkirnya Bu, cangkir sama piringnya dari emas. Makanya kenapa kita nih orang Islam nggak boleh pakai emas, walaupun kaya. Ya Bu ya, nanti itu mah tempatnya dalam sorga. Kalau ibu-ibu mohon maaf boleh pakai emas. Emang fitrahnya wanita perlu berdandan. Tapi laki-laki walaupun kaya nggak boleh haram pakai emas. Begitu kalau ibu-ibu mau dandan tuh pakai emas. Makanya ibu-ibu mah dikasih emas, Mas Farjo, Mas Yanto. Tapi emas tuh punya orang Jawa. Kalau orang Sunda A. Ya kan? Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi langsung itu sampai ke langit ke-7, dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai langit ke-7. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, cukup sampai sini saja ya, saya nganter. Emang kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Jibril? Kata Rasulullah, aku tidak diizini nama Allah. Kalau saya ketemu sama Allah, maka saya akan terbakar dengan cahayanya Allah. Malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Tapi malaikat Jibril tidak diizinkan sama Allah kalau ketemu dengan Allah, karena akan hancur tubuhnya dengan cahayanya Allah. Kenapa Nabi Muhammad engkau izinkan wahai Allah? Kata malaikat Jibril, karena Nabi Muhammad aku ciptakan dari setengah cahayaku. Setengah cahayanya Allah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nurun ala nur, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauq. Nabi cahaya di atas cahaya. Makanya hanya Nabi Muhammad saja yang langsung ketemu dengan Allah bisa, karena separuh cahayanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang rahimahullah Nabi Adam. Nabi Adam itu Allah ciptakan, diantaranya ada di dalam tubuh Nabi Adam cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diciptakan dari tanah. Asalnya jemaah rahimakumullah, Allah ambil itu tanah dari surga, lalu dibawa oleh malaikat, dicampur dengan tanah yang dari bumi. Lalu diambillah tanah yang dari bumi, langsung dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala di atas. Dibentuklah itu manusia. Lalu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah rahimakumullah, ketika sudah diciptakan 40 hari oleh Allah Nabi Adam, baru Allah tiupkan ruh. Ketika ruh sampai ke tenggorokan, ya sampai dada, baru Nabi Muhammad bersin. Itu tanda kehidupan. Ya, bersin, lalu Nabi mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau bersin sunnah kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu dijawab sama Allah, yarhamukallah. Maka kita pun sama Bu. Kalau ada orang yang bersin, kalau kedengeran dia membaca alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Itu dicontohkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, setelah jadinya itu Nabi Adam alaihissalam, dia tinggal dalam sorga. Ternyata Masya Allah Bu, walaupun Nabi Adam nikmat di sorga, jalan-jalan sendiri, waktu itu belum ada makhluk Allah kecuali hanya para malaikat dan jin. Maka Nabi Muhammad jalan-jalan dalam sorga sendirian. Rupanya Nabi Adam ditanya sama Allah, Adam, kata Allah, iya ya Allah, enak di sorga? Enak banget ya Allah, tapi ada yang kurang ya Allah. Apa? Pasangan. Emang mau punya pasangan? Mau banget, kata Nabi Adam. Jadi kalimat ini dari zaman dulu, mau banget katanya. Akhirnya Nabi Adam tidur. Setelah tidur Masya Allah bangun Bu, melihat sebelah ada wanita yang cantik, itulah Siti Hawa. Kaget Bu ketika bangun, ya Allah, ini siapa, orang cakep banget. Ketika ditanya siapa kamu, aku adalah Siti Hawa. Akhirnya jemaah rahimakumullah, Siti Hawa dan Nabi Adam nikah. Mas kawinnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca sallallahu alaihi Muhammad, membaca sholawat kepada Muhammad sebagai maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa.
Makanya Nabi Muhammad walaupun belum diciptakan, tapi memang itu namanya sudah ada. Di Lauhil Mahfuz itu ada nama Allah Muhammad, padahal belum ada lagi Muhammad. Itu adalah cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam dengan Siti Hawa berada dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya digoda itu sama iblis supaya turun. Karena apa? Iri. Iblis iri kepada Adam. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahai Adam, berikan penghormatan, wahai iblis, berikan penghormatan kepada Adam. Karena Adam diberikan ilmu oleh aku. Jadi karena punya ilmu Nabi Adam, maka ya iblis supaya hormat, memberikan penghormatan sebagai rasa takriman wa ta'ziman, penghargaan. Tapi apa yang dikatakan sama iblis? Aku nggak mau hormat kepada Adam karena aku lebih baik daripada dia. Jadi kalau ada orang lebih mengaku dirinya lebih baik dari orang, itu mohon maaf mewarisi daripada sifatnya yang retor. Jadi nggak boleh. Akhirnya karena iblis nggak mau tunduk hormat kepada Nabi Adam, maka akhirnya diusir dari sorga ke bumi. Nah lantaran karena kecewa digoda Nabi Adam, digoda supaya dia terbujuk, supaya diusir juga. Akhirnya Nabi Adam Siti Hawa memakan buah khuldi. Habis dimakan buah, ya, habis dua tuh sampai dada. Maka fitrahnya wanita ada buah dada. Ya, kalau perempuan laki-laki Nabi Adam baru makan satu ketahuan malaikat Jibril di sini. Namanya apa, Bu? Jambungnya. Ini nih tandanya. Kalau ibu nggak ada deh. Ya Bu, nggak ada. Kalau perempuan adanya di buah dada. Ya untung nyangkut di sini Bu. Coba kalau di sini. Iya kalau mau ngasih nenek anaknya deh. Jadi alhamdulillah ini fitrah Bu. Ya Allah luar biasa. Bersyukur sama Allah. Allah menciptakan wanita itu indah. Karena punya kesalahan akhirnya diusir sama Allah. Nabi Adam ke India, Siti Hawa di Mekah. Nabi Adam punya salah satu Bu. Gara-gara Allah udah melarang jangan makan buah khuldi ya Adam, nggak boleh. Iblis goda makan biar kamu kekal di sini. Akhirnya dimakan. Ternyata tadi melanggar larangan Allah, diusir. Itu subhanallah kurang lebih 200 tahun nggak ketemu. Pisah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kita aja nih dipisahin nama istri kita Bu sehari, 2 hari, seminggu, ya Allah nggak betah. Benar nggak Bu? Benar. Itu Nabi Adam 200 tahun nggak ketemu. Maka apa jamaah rahimakumullah? Nabi Adam minta sama Allah, ya Allah bihaqqi Muhammad. Lagi-lagi dia yang disebut Muhammad. Dengan haknya Muhammad ampuni aku ya Allah. Maka kata Allah, dengan engkau menyebut nama Muhammad, aku ampuni dosamu. Jadi emang luar biasa nih Muhammad ini. Diampuni dosanya Nabi Adam karena wasilah sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika sudah diampuni dosanya sama Allah, ketemulah di kota Mekah namanya Jabal Rahmah. Di situ pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu Nabi Adam pun nangis dari India ke Mekah itu jadi danau sekarang tangisannya Nabi Adam itu. Ya, seperjalanan Nabi Adam nangis sekarang jadi danau dari India ke Mekah itu. Ceritanya seperti itu. Maka setelah ketemu lalu membina rumah tangga lagi jamaah rahimakumullah. Akhirnya singkat cerita Nabi Adam nih mau meninggal dunia. Mau meninggal dunia jamaah rahimakumullah. Luar biasa. Dalam suatu cerita Nabi Adam itu kemana-mana diikutin malaikat tuh. Ratusan ribuan malaikat di belakang Nabi Adam alaihi salam. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah penasaran Nabi Adam. Nengok ke belakang penuh itu para malaikat. Lalu ngomong, wahai malaikat Jibril, ada apa pada tubuhku? Kok malaikat begitu demen sama aku? Kata malaikat Jibril, di dalam tubuhmu tadi ada cahaya Nabi Muhammad. Penasaran cahaya itu jamaah rahimakumullah, Nabi Adam pengen tahu, ya Allah,
Aku minta kepadamu supaya cahaya dalam tubuhku ini aku ingin lihat supaya ada di hadapanku. Lalu atas izin Allah cahaya itu benar ada di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Maka berbalik para malaikat yang tadinya di belakang ada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itulah cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jamaah rahimakumullah dikembalikan lagi pada tubuh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Adam wafat. Nabi Adam ketika wafat yang gali para malaikat, yang mandiin Nabi Adam malaikat, yang mengubur Nabi Adam adalah malaikat. Kenapa dihargai oleh para malaikat? Di dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita peringati Isra Mi'raj itu. Adalah manusia istimewa, manusia membawa cahaya dalam kehidupan dunia dan akhirat, sehingga insya Allah kita selamat nanti di akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad adalah suatu keistimewaan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, kisah sejarah Isra Mi'raj, dipersilakan.